Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aplikasi antrian makanan kantin akan mempresentasikan program. Kak, saya mau pesan duluan ya. Enggak bisa dong, kan saya duluan yang datang. Tapi saya buru-buru. Saya Saya tetap duluan sama ya. aja saya duluan karena Saya saya duluan dari dong. sini. Yang tadi datang duluan siapa? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kami akan menjelaskan apa saja yang kami gunakan dalam program aplikasi antrian makanan kami yang telah kami buat. Nah, yang pertama itu ada array. Nah, array itu berfungsi untuk menyimpan data. Nah, pada bagian ini array kami gunakan untuk menyimpan data menu kantin. Bisa kita lihat di kode program yang kami buat, ada beberapa menu seperti nasi goreng, mie ayam, bakso, dan juga ayam geprek yang disimpan bersamaan dengan harganya. Dengan kita menggunakan array, data itu lebih rapi dan mudah dikelola. Nah, saat program dijalankan, data yang ada di dalam array akan dibaca satu persatu, lalu ditampilkan menjadi daftar menu kantin, seperti yang ada uh, di foto ini. Ini hasil runnya. Jadi pengguna bisa melihat menu dan harga yang tersedia. Di bawah juga ada tulisan Di bawah juga ada tulisan time complexity, yaitu ON. Nah, maksudnya itu program mengecek semua isi array dari awal sampai akhir untuk menampilkan seluruh menu yang ada. Adapun yang kedua adalah linked list. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, linked list adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk rangkaian node yang saling terhubung menggunakan link atau pointer. Nah, struktur ini memudahkan untuk penambahan dan penghapusan data secara dinamis. Nah, kalau dalam program antrian makanan di kantin, linked list digunakan untuk menyimpan daftar antrian secara berurutan. Setiap node berisi data pelanggan atau pesanan lalu terhubung ke pelanggan berikutnya dalam antrian. Nah, jadi setiap pelanggan disimpan dalam sebuah node yang saling terhubung dengan pelanggan berikutnya. Struktur ini memudahkan sistem untuk menambah pelanggan baru di bagian belakang antrian dan menghapus pelanggan yang sudah dilayani di bagian depan antrian. Karena bersifat dinamis, linked list sangat cocok digunakan kepada program antrian makanan kantin karena jumlah pelanggan dapat bertambah atau berkurang kapan saja tanpa harus menentukan kapasitas data secara tetap.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi rekursif pada aplikasi antrian makanan kantin. Nah, rekursif itu sendiri adalah memanggil dirinya sendiri atau mencari data satu persatu. Nah, misalnya di sini kita punya menu yaitu nasi goreng dengan indeks 0, bakso dengan indeks 1, mie ayam dengan indeks 2, dan ayam geprek dengan indeks 3. Nah, bagaimana cara kerja rekursif pada mencari menu? Program akan mencari menu dari indeks pertama. Jika indeks pertama itu belum tidak cocok, maka rekursif akan memanggil dirinya sendiri dan mulai mencari indeks yang lain sampai menu yang kita cari itu ditemukan. Seperti itu. Nah, mengapa time complexity-nya di sini adalah ON? Karena rekursif ini memanggil dirinya sendiri. Harus cari datanya satu persatu, tidak sama dengan O1. O1 itu langsung kita datanya, tidak harus cari satu-satu. Contoh lain itu pada kehidupan sehari-hari rekursif adalah kayak kalau cari barang di tas, tidak mungkin langsung ditemukan barang pada tas itu, harus cari satu persatu sampainya ditemukan barang yang kita mau. Begitu. Itu tadi penjelasan rekursif dari saya. Terus kesimpulannya adalah aplikasi antrian makanan kantin ini pada dasarnya tujuannya untuk membantu proses pemesanan makanan jadi lebih teratur dan mudah digunakan. Pada program ini juga kami menggunakan array untuk menyimpan daftar menu dan link list untuk mengatur antrian makanan, antrian pembeli, dan rekursif untuk mencari menu makanan yang diinginkan. Selain itu, program juga menampilkan time complexity seperti ON dan O1 supaya kita bisa mengetahui seberapa cepat proses yang dijalankan. Nah, sekian, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai rekursif. Bagaimana cara kerja rekursif pada program kami dan time complexity yang digunakan oleh rekursif. Sekian video dari kami. Assalamualaikum